Kajian Ahad bersama Ustadz Usman Abdoliwatik dengan tema Ramadan Bulan Suci dan Tazkiyatun Nafs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, dan alhamdulillah nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah dan mengikuti taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Musola Ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai ta'lim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan Musola Ikhlas pada pekan ketiga di bulan Februari 2026. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 7 Februari 2026 sebesar Rp1.888.006. Total pemasukan selama 1 minggu dari tanggal 8 sampai 11 Februari 2026 sebesar Rp2.246.000. Total pengeluaran selama 1 minggu dari tanggal 9 sampai 15 Februari 2026 sebesar Rp2.498.250. Sehingga total keuangan Musola Ikhlas saat ini sebesar Rp1.035.756. Lalu untuk mengenai laporan pembangunan Musola Ikhlas pada tanggal 8 sampai 14 Februari 2026, yaitu saldo minggu lalu sebesar Rp6.882.640. Lalu pemasukan sebesar Rp1.500.000. Pemasukan tersebut dari jemaah yaitu infak dari Bapak Daim sebesar Rp500.000, infak dari Bapak Haji Gunawan sebesar Rp1.000.000. Lalu total pemasukan sebesar Rp8.382.640. Pengeluaran untuk pembangunan sebesar Rp3.292.500, sehingga saldo kas pembangunan saat ini sebesar Rp5.090.140. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan hasanan kepada para jemaah yang sudah menyisikan sebagian hartanya untuk kegiatan dan pembangunan yang ada di Musola Ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisikan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa quliniati sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pekan ketiga pada pagi hari ini, alhamdulillah, yaitu
Ustadz Usman Abdaliwati. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tema yang akan dibawakan untuk kajian pada pagi hari ini yaitu Ramadan bulan suci dan tazkiyatun nafs. Jadi nanti jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan, nanti insya Allah bisa disampaikan ya Pak Ustadz ya. Dan berhubung waktu juga sudah mulai agak mau cepat sekali ya, alhamdulillah untuk pada pagi hari ini ya. Pak Ustadz nanti mungkin untuk kajiannya kisaran waktunya kurang lebih 1 jam Pak Ustadz gitu. Jadi mungkin bisa diberikan untuk penjelasannya dan nanti pertanyaannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Usman Abdaliwati kepada Pak Ustadz pada tempat kami. Terima kasih Pak Desta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Pasti Allah akan mencintaimu dan pasti akan mengampuni segala dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat yang ke-31. Sadaqallah, Allahumma arhamna bil Quran, amma ba'd. Pak Haji Adi Zamroni yang saya hormati beserta segenap jajaran IKM Al-Ikhlas, ada Pak Haji Bambang, ada Pak Haji Beni juga ya, banyak ya Pak Haji semua ya, dan para ustadz, para tokoh masyarakat. Ibu-ibu di samping kanan saya, sehat ibu-ibu? Perasaan pagi ini bete banget atau senang banget? Senang ya? Baik. Karena nggak mungkin kalau orang habis sholat bete ya, pasti tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Begitu kata Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh Musalla Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdiri di tengah ini bukan karena paling tahu ya atau paling mulia, tapi semata-mata dimajukan selangkah oleh Bapak Ibu semua. Saya mendoakan Bapak Ibu sehat selalu, rezekinya lancar dan melimpah, urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya sakinah, dan Allah senantiasa melindungi Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali bisa kumpul kembali silaturahim, dan nggak lama lagi ya, pekan depan ya, tinggal tunggu sidangnya pemerintah atau sidang isbat. Maka Pak Desta menanyakan kepada saya tema apa yang harus kira-kira cocok menjelang Ramadan. Maka saya bagikan perspektif ini kepada Bapak Ibu semua.
tentang sekaligus apa? Tarhib ya. Tarhib. Tadi saya terpukau dengan Pak Imam ya, Ustaz dan makhrajnya fasih betul Ustaz dan ya, barakallah. Antara hak kecil dan hak besar beda ya Ustaz ya, betul ya. Ada tarhib, ada tarhib. Kalau tarhib itu menyambut Ramadan dengan sukacita, ada tarhib. Tapi kalau tarhib ancaman. Kalau Anda Bapak Ibu bilang tarhib Ramadan, ancaman Ramadan. Jadi Ramadan yang mengancam. Tapi kali ini kita menyambut Ramadan dengan sukacita. Tarhib. Dan memang diperintahkan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 58. Ketika kita menghadapi anugerah, maka harus gembira. Tarhib Ramadan. Saya ambilkan perspektif tentang Ramadan dan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa atau menyucikan jiwa. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Di surah Al-A'la maupun di surah Asy-Syam Allah mengatakan sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Jadi kita ini butuh setiap waktu Bapak Ibu untuk membersihkan jiwa ya. Maka lagi-lagi kenapa Ramadan itu datang ya, dalam rangka membersihkan karat-karat hati tadi. Kalau musola kita punya pagar besi ya Pak Haji ya, ada roda besi itu Pak ya, kadang-kadang ada karatnya ya. Nanti perlu disemprot pakai cairan apa? Cairan WD supaya dia mulus kembali. Nah jiwa kita juga begitu, kata Imam Al-Ghazali ya. Karat-karat hati itu pengen disemprot ya, supaya sensitif dengan perintah Allah. Nah, itu maksudnya. Di Ramadan ini datang bukan untuk menyiksa manusia. Nanti ada kuisnya. Ada juga saya sengaja minta tolong sama Pak Desta untuk disiapkan fokus. Ada ada 1-2 film pendek ya akan saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu untuk diambil pelajaran terkait tazkiyatun nafs. Ngapain sih di Ramadan itu harus ada tazkiyatun nafs? Apa target Ramadan dan bagaimana menyucikan? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan bukan cuma bulan suci, tapi bulan yang menyucikan jiwa. Kayak kita punya mobil atau motor, turun mesin gitu ya istilah orangnya. Betul ya? Karena 11 bulan ini boleh jadi ada kezaliman kita, ada kefasikan kita, barangkali ada kekhilafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mau dibersihkan. Caranya seperti apa? Makanya topiknya yang Pak Desta minta ke saya, kajian namanya. Kajian itu bahasa Jawa, Bapak Ibu. Aji. Aji itu namanya artinya kemuliaan. Betul ya Bapak Ibu yang berasal dari tanah Jawa. Jadi kita mengaji itu dalam rangka untuk menaikkan derajat kita supaya sampai kepada kemuliaan. Maka ada istilah ngaji, kajian, supaya apa yang kita dengarkan bisa membuat kita naik derajat. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan ya, bergembira menyambut Ramadan. Ya. Sebuah pertanyaan. Mengapa harus bergembira menyambut Ramadan? Nah itu dulu Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang kan yang ada juga sih orang yang nggak begitu senang gembira, betul ya? Wah lapar lagi nih, jangan-jangan nyiksa lagi. Ya. Saya bantu jawab. Ini pertanyaan reflektif Bapak Ibu semua. Kenapa harus bergembira menyambut Ramadan? Karena begitu banyak keberkahan, kemuliaan, apalagi keutamaan, apalagi. Jadi kalau ada tamu agung pasti gembira loh, kan gitu ya. Misalnya Pak Desta dikabari, Pak Desta besok itu ada tamu tuh dari Kementerian Keuangan, mau bonus, pasti siap-siap Pak Desta ya. Ramadan juga begitu. Memang di dalam Islam tidak ada amalan-amalan khusus menyambut Ramadan. Saya kutipkan nanti, paling tidak kalau saya kumpulkan dari ulama itu ada 3 hal yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan. Ya. Misalnya ini Pak, 3 bekal menyambut Ramadan. Kalau tadi ada pertanyaan
reflektif tadi. Mengapa harus bergembira? Karena keutamanya banyak. Apa salah satu kemuliaan? Contohnya, kemuliaan Ramadan. Orang yang jarang sholat tiba-tiba menjadi rajin sholat. Betul nggak? Iya. Jarang pegang Quran tiba-tiba pegang Quran. Jarang pakai mukena tiba-tiba pakai mukena. Segitu mulianya Ramadan. Jadi kalau ada orang cemberut menghadapi Ramadan, alamat bahwa dia nggak tahu keutamaan Ramadan. Jadi jawabannya adalah kenapa harus bergembira? Melimpah betul kemuliaan. Salah satu kemuliaan dan keutamaan bisa membersihkan jiwa kita. Jadi saya coba utarakan bagaimana Ramadan bisa membersihkan jiwa manusia dan apa yang mau dibersihkan. Yang pertama bekal ilmu. Itu penting ya. Nanti saya contohkan. Kenapa perlu ilmu di bulan Ramadan itu? Supaya ikhlas. Tadi Ustaz Endang baca surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah kuperintahkan manusia untuk menyembah kepada kecuali mengikhlaskan dirinya. Ini syarat diterima ibadah setelah kita tahu dari Al-Quran adalah yang pertama ikhlas. Dan bagaimana ilmu ikhlasnya? Itu bekal ilmu. Yang kedua, kenapa ada bekal ilmu? Supaya sesuai sunnah. Apa dasarnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Taatilah Allah dan Rasulnya. Kalau di surah Ali Imran ayat 31, saya kutip tadi di awal, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi Allah berfirman kepada kekasihnya Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, aku di situ Muhammad. Bahkan di surah Al-Kahfi ayat 110, kalau kita rutin membacanya, Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi siapa yang mau rindu ketemu Allah, maka banyaklah beramal soleh. Amal soleh di sini ditafsirkan sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan contoh dari Rasulullah dan tidak syirik, ya, tidak mempersekutukan Allah. Jadi dua. Kenapa harus berbekal ilmu? Supaya ibadah Ramadan kita ikhlas dan sesuai sunnah. Nanti kita contohkan apa saja yang sesuai sunnah ini. Kemudian perbanyak taubat. Kalau habis wudu doanya apa itu? Bapak Ibu? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi taubat itu harus berbanyak menjelang Ramadan. Taubat itu nyesel senyesalnya, nggak ngulangin lagi maksiat yang pernah kita lakukan karena teledor, silap atau lupa. Lalu diperbanyak perbuatan baik. Nah, itu artinya taubatnya. Yang ketiga, kenapa kita berbekal? Banyak memohon kemudahan dari Allah. Karena kita bisa kumpul seperti ini, karunia Allah. Bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kekuatan kita. Karena banyak orang sehat kuat nggak sampai subuhnya kan, masih asyik ya di tempat tidurnya. Jadi kita bisa ibadah karena kemudahan dari Allah. Banyak-banyaklah mohon kemudahan karena kita serba lemah. Betul Bapak Ibu ya? Kita serba lemah. 3 hal ini yang coba kita nanti bagi perspektifnya. Jadi bagi kita diskusikan di ujung kajian kita ya. Bekal ilmu, perbanyak taubat, banyak memohon kemudahan. Karena puasa itu berat. Betul nggak Pak? Nahan lapar mah gampang, betul Pak ya? Nahan haus juga gitu. Apa yang susah Bapak Ibu? Nahan penglihatan ya. Dari melihat hal-hal yang diharapkan. Nahan omongan. Kan udah terpancing gitu ya untuk ngomongin orang, berdoa, berdusta,
menyinggung perasaan orang, ya. Dan nahan telinga, atau puasa bicara, puasa telinga, puasa penglihatan, puasa nafsu, ya. Itu yang berat. Ini contoh apa? Ini contoh saja dulu. Contoh kalau kita punya ilmu, hidup jadi nyaman. Punya ilmu, hidup nyaman. Kurang ilmu, hidup repot. Betul ya Bapak ya? Ini contoh kecil aja nih. Ini bisa nggak musola kita Pak tanpa tiang kita? Bisa nggak? Pak Benny bisa nggak? Musola kita ini tanpa tiang di tengah. Pernah lihat masjid besar tanpa tiang di tengah Bapak Ibu? Ada ya? Al-Aqsa. Besar tuh masjid tapi nggak ada tiangnya. Atin juga begitu. Al-Hidayah Kelapa Gading juga begitu. Saya tanya insinyur sipilnya, Pak kok bisa? Oh iya. Kenapa harus tidak ada tiang supaya pandangan jamaah kalau sholat Jumat itu lapang sampai ke mimbar. Di mana dipindahkan tiangnya? Di depan rupanya. Jadi pakai ilmu insinyur sipil, tiang itu dipindahkan ke depan tumpuannya. Al-Azhar begitu, Atin begitu. Artinya apa? Beda ilmu, beda hasil. Itu pentingnya ilmu. Ini contoh saja dalam ilmu bangunan. Jadi tiang ini dipindahkan tumpuannya ke bagian depan, sehingga tanpa. Kita masuk ke agama misalnya, contoh surah yang sering kita baca tiap pagi, tiap sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kita berbagi ilmu sedikit. Apa maknanya menurut Bapak Ibu? Ini sebelum ke Ramadan dan tazkiyatun nafs. Contoh bahwa bekal ilmu memudahkan kita hidup dan ibadah. Tapi tanpa bekal ilmu jadi repot. Jadi punya ilmu hidup nyaman, kurang ilmu hidup jadi runyam. Apa yang di benak Bapak Ibu kalau mendengar ayat dibacakan atau baca ayat bunyinya ihdinas siratal mustaqim? Ada satu dua boleh saya minta? Pak Desa apa? Kalau ingat ini sekaligus saja ya. Tunjukkan jalan yang lurus. Apa maknanya menurut di benaknya Pak Desta? Kalau baca ihdinas siratal mustaqim, apa yang terbetik? Apa yang katakanlah terbayang-bayang? Meminta petunjuk. Meminta petunjuk ya. Nah ini kalau jawabnya meminta petunjuk, kita sering diledek oleh umat lain. Nah, orang Islam itu belum ada petunjuknya. Kenapa? Itu minta terus. Jadi diledeknya begitu. Ya, tunjukilah kami jalan Yang benar. yang lurus atau yang benar. Nah, sering kita diledek. Orang Islam masih sesat. Kenapa? Itu masih minta petunjuk. Kan kalau orang minta petunjuk berarti belum ada jalannya ya. Tafsirnya tidak begitu. Satu boleh. Terima kasih Pak Desta. Ibu-ibu apa? Apa yang terbetik kalau dengar ihdinas siratal mustaqim? Ada yang bilang itu titian rambut di belah 7 Pak. Masih ingat ya? Kalau kita SD itu guru agama menceritakan itulah siratal mustaqim. Ternyata Bapak Ibu, maknanya ini contoh saja ya, perspektif, tidak usah ditandingkan tapi disandingkan dengan pemahaman perspektif yang Bapak Ibu selama ini dapatkan. Saya baca sebuah tafsir yang dikarang oleh penulis Pakistan ya, namanya Ziauddin Sardar. Dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu bukan jalan yang luas, Pak. Tapi ihdinas siratal mustaqim itu artinya alat navigasi. Jadi kayak mercusuar di tepi pantai, Pak. Apa fungsi mercusuar? Supaya kapal-kapal laut itu tidak menabrak karang. Jadi mercusuar itu sebagai kompas kapal laut. Kalau pesawat terbang namanya ATC ya, ATC, Air Traffic Control. Kalau kita ke bandara Soekarno-Hatta itu ada menara yang agak tinggi, yang paling tinggi di situ. Tower betul. Supaya pesawat nggak tabrakan ya. Nah maksudnya ihdinas siratal mustaqim alat navigasi supaya nggak tabrakan gitu. Supaya kita terarah hidup kita. Apa wujud konkretnya ihdinas siratal mustaqim? Jadi kata beliau, makna jalan lurus itu bukan tujuan tapi alat navigasi yang digunakan untuk menempuh perjalanan. Kalau kita dengar kata syariah, syariah itu ada jalan menuju sumber air. Itu syariah.
Di syariat Islam itu membawa kehidupan, sebagaimana air membawa kehidupan. Berfungsi layaknya mercusuar yang membimbing kapal-kapal di lautan atau menara ATC tadi saya bilang untuk memandu pesawat di udara. Apa arti lurus dalam jalan yang lurus? Ihdinas shiratal mustaqim, jalan menempuh perjalanan, bukan jalan yang membentang di hadapan kita. Jadi jalan lurus mencakup cara menempuh perjalanan. Saya ulangi, ihdinas shiratal mustaqim artinya cara menempuh perjalanan. Seperti yang dikungkani surah Al-Furqan 6368, Ali Imran 1517 dan Yusuf 1224. Konkretnya apa? Ini dia. Jadi cara menempuh jalan hidup ini Pak. Kalau saya rangkum dari 3 surah ini ya, tentu banyak surah yang lain. Yang pertama, jalan lurus itu rendah hati, tidak arogan. Saya surprise dan katakanlah apresiasi kepada Gubernur NTT ya. Kalau Bapak Ibu ingat ada kasus anak 10 tahun SD bunuh diri ya, karena minta beli buku sama pulpen nggak dapat nggak punya duit. Terus gubernurnya bilang ini kegagalan saya sebagai gubernur dan pemerintah provinsi. Agak jarang pemimpin bilang kesalahan saya, yang banyak adalah kesalahan orang lain, kesalahan pihak lain atau kami kita. Jadi kita butuh orang-orang yang rendah hati, dan itu shiratal mustaqim kalau dalam Muslim ya, Islam. Alladzina hauna di surah Al-Furqan disebutkan hauna, yamshuna fil ardi hauna, rendah hati kalau jalan di bawah. Kesimpulannya rendah hati itu tidak arogan ya. Masih ingat arogansi Babin Kamtipmas sama Babinsa oknum ya, yang menginterogasi pedagang kue gabus ya, viral. Padahal memang kuenya begitu. Jadi bukan gabus yang jual, memang produknya ya. Itu contoh-contoh bagus sekalian betapa jalan lurus itu ada rendah. Yang kedua adalah ucapan yang baik. Maka Nabi mengatakan bersedekahlah dengan kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Itu sudah jalan lurus Pak. Menurut tafsir Ziauddin Sardar tadi ya, dalam tafsir surah Al-Fatihah apa? Ya surah Al-Fatihah. Sholat malam itu juga cara menempuh hidup. Takut neraka, sederhana, tidak konsumtif, tidak kikir, itu shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Tabah, terpercaya, jijik terhadap kemungkaran, mendirikan sholat. Ihdinas shiratal mustaqim. Berpuasa di bulan Ramadan, ini cara menempuh hidup itu juga. Itu masuk kategori jalan lurus, membayar zakat, menunaikan haji. Ini dari 3 surah saya rangkumkan. 13 inilah yang masuk kategori alat navigasi tadi. Cara kita menempuh hidup. Nah, mari kita cocokkan apakah kita sudah nomor 1 sampai 13 tadi ya. Cara menempuh jalan. Ini contoh bekal ilmu ya. Kalau kita ingin mengetahui makna ihdinas shiratal mustaqim. Jadi bukan nanti, sudah ada jalan lurus itu sudah ada. Tinggal kita minta apa? Kemudahan. Nah, supaya kita praktekkan jalan lurus. Nah, sekarang kita masuk ke kuisnya ya. Ke Ramadan dan tazkiyatun nafs. Harusnya saya bawa hadiah ya. Jadi saya kemana-mana saya siapin hadiah. Batang emas Pak, batang emas bukan ada apa? Ada hadiah saya siapkan biasanya. Tapi nanti hadiahnya saya bawa ketika insya Allah di Tarawih ya. Mengapa ada perintah puasa? Nah itu maksudnya. Tadi Pak Desa sudah jawab. Ibu-ibu juga kan? Kenapa Bu? Ada perintah puasa? Siapa? Boleh kasih mikrofon boleh kalau ada. Kenapa Bu ada perintah puasa? Kalau kita bisa menjawab ini dengan baik dan benar, maka puasa kita sukses. Kenapa banyak orang yang disebut oleh Nabi dan Umar bin Khattab, ada yang bilang hadis, ada yang bilang kata Umar bin Khattab, man shoma ramadhana kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Jawaban atas pertanyaan nomor 1 ini enggak kejawab.
Makanya cuma lapar dan haus doang. Maka Allah mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zu wa 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun ay yada'a wa syarab." Barang siapa yang berpuasa tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan kotor, maka Allah tidak punya kepentingan dia menahan makan atau menahan minum. Tadi peduli. Bayangin puasa tadi dari peduli. Sama kayak sholat ya. Fawailul lil musalli. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Ini ayat agak unik ya. Sudah sholat tapi masih dikutuk. Jadi tidak harus ibadah saja, harus benar, harus baik dan benar. Puasa juga begitu. Saya bantu ibu-ibu ya. Mengapa ada perintah puasa? Jawabannya adalah karena manusia lemah. Apa kelemahan terbesar manusia? Dua kelemahan terbesar manusia yang dilakukan Adam dan dilakukan oleh iblis. Surah Al-Baqarah ayat 35 mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata." Sambung. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami katakan kepada Adam dan istrimu tinggal di surga yang seluas langit dan bumi. Dan makanlah yang ada di surga itu sesuka-sukamu kecuali satu. Fala taqraba hadhihi syajarah. Yang dikenal oleh kita adalah buah khuldi, buah kekekalan. Iblis goda, makan aja itu buah, kamu akan kekal. Padahal enggak. Jadi yang halal lebih banyak atau yang haram yang lebih banyak? Yang halal banyak di surga, seluas langit dan bumi, luas. Tetapi Adam masih tergoda untuk memakan yang diharapkan. Karena kita anak cucu Adam, maka kelemahan terbesar kita adalah ketamakan, keserakahan. Saya nggak tahu ini cocokologi. Tomak itu hurufnya tok, Pak. Dan mim hurufnya melingkar, butuh makanan semua juga. Jadi kata Rasulullah, ketamakan manusia itu tidak akan berhenti, Pak, sebelum makan tanah. Maka tanah itu mati. Kalau dikasih satu ladang emas, maka dia akan minta ladang yang kedua. Bayangin Pak, sudah ada ladang emas, Pak. Isi ladang isi emas, Pak. Masih minta yang ketiga. Apa contoh konkretnya? Hakim, Pak. Berapa gaji hakim? Bapak Ibu yang punya keluarga hakim ada nggak? Berapa gaji hakim sebulan, Pak? Berapa, Pak Ustaz? 70 juta. Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok ditangkap OTT KPK. Gajinya berapa? 70 juta. Hidup di Jabodetabek 70 juta, lebih dari cukup atau kurang? Kurang. Nambah. Jual beli perkara. Ini betul kata Rasulullah. Serahkan itu, ketamakan itu penyakit kronisnya manusia. Anak cucu Adam, kita anak cucu Adam punya potensi besar. Nah, ketamakan ini yang mau diselesaikan oleh Ramadan. Sayang seribu kali kaum muslimin ketika berpuasa budgetnya justru mengkak di Ramadan. Betul Bapak Ibu ya? Harusnya lebih ekonomis atau efisien kan ya? Tapi kenapa budget bisa mengkak? Karena ada ini Pak, beli ayam, beli marja, beli kue-kue. Padahal harus yakin di Ramadan itu. Nanti yang saya maksud berpuasa yang baik dan benar. Jadi jawabannya apa? Mengapa ada perintah puasa? Karena manusia punya kelemahan terbesar. Apa kelemahan terbesarnya? Tamak tadi Pak, serahkan. Kalau itu hakim, ini ada pegawai pajak Pak, oknum. Jadi kata pakar ekonomi, potensi penerimaan negara kita bocor 500 sampai 700 triliun Pak. Karena kelakuan amoral, kelakuan seragamnya pegawai pajak dan bea cukai. Di OTT KPK juga. Gajinya berapa pegawai pajak Pak? Lebih besar dari hakim. Jadi nggak ada cukup-cukupnya. Jadi
saya salah satu orang yang tidak setuju kalau ingin memberantas korupsi naikkan gaji pegawai negeri. Gak ada hubungannya, Pak. Sudah diteliti secara ilmiah. Gak ada korelasi positif antara kenaikan gaji dengan tidak korupsi. Bahkan orang-orang yang korupsi kan rata-rata bergaji tinggi, Pak. Bergaji besar ya. Menteri, wakil menteri, dirjen, sekretaris jenderal. Ini gak ilmiah, Pak. Menaikkan gaji saja. Kalau kesejahteraan ya bisa. Untuk memberantas korupsi gak ada korelasi positifnya. Itu sudah ilmiah. Itu mengapa ada perintah puasa. Yang kedua, mengapa ada perintah puasa? Karena manusia punya potensi itu bersikap zolim. Zolim itu, Pak, melanggar larangan Allah. Itu zolim. Jadi dari kata zolama, zolim orangnya. Jadi orang yang digunakan itu disebut zolim. Zolim itu segala perbuatan dosa itu zolim. Nah, potensi manusia untuk berbuat zolim itu besar sekali, tinggi sekali. Jadi dampak perbuatan zolim bukan untuk diri orang lain, tapi diri sendiri juga punya dampaknya. Saya ingat supir Jack Linko di Jakarta itu dipecat oleh Transjakarta karena dia menghina penumpang. Itu zolim. Jadi dia menghina penumpang, dilaporkan kepada direktur Transjakarta, dipecat besok. Jadi perbuatan zolim itu akan menimpa orang lain, merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Itu zolim namanya. Dia jual. Yang mau diselesaikan adalah puasa. Keserakahan manusia dan kezoliman manusia. Itu kuis nomor 1. Kuis nomor 2, apa buktinya puasa bukan sarana yang menyengsarakan manusia? Bapak-bapak lagi sekarang. Ustaz benar nggak Bapak? Apa buktinya puasa bukan untuk menyengsarakan manusia? Apa buktinya? Kan lapar tuh Pak. 2 bukti. Sekaligus sunnah puasa, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Itu sunnah sekaligus. Bukti bahwa puasa bukan untuk menyengsarakan itu ya itu tadi. Jadi kalau sahur jam 2 belum sunnah. Kata Rasulullah sahur itu jaraknya 50 ayat Al-Quran menjelang subuh. Kira-kira berapa menit? Kalau imsak mungkin cuma ada di Indonesia ya, itu aturan pemerintah saja. Kalau misalnya masih imsak, belum azan, masih boleh makan? Masih boleh makan. Jadi tidak maksud untuk menyengsarakan manusia, buktinya itu. Bahkan Ramadan adalah bukti cinta Allah. Apa bukti cinta Allah di Ramadan? Boleh puasa, boleh gak puasa? Boleh. Siapa saja? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Yang bisa bayar fidyah, kasih makan orang miskin sehari. Siapa? Orang uzur, ya, orang tua banget, nggak sanggup lagi puasa. Orang sakit, nggak sembuh-sembuh. Kalau puasa makin parah, boleh nggak puasa? Siapa lagi? Orang hamil, betul. Boleh nggak puasa? Orang menyusui. Apalagi? Menyusui. Orang yang menyusui. Safar, lagi perjalanan jauh banget dan takut memberatkan. Itu rukhsah. Jadi terbantahkan kalau misalnya puasa menyengsarakan manusia, bahkan bukti cinta Allah. Kelemahan terbesar sudah mengapa Allah murka tadi sudah ya, serakah dan sombong. Mengapa manusia diciptakan lemah? Supaya kita nggak arogan. Manusia diciptakan lemah supaya kita nggak arogan. Sebutkan sumber petunjuk hati nurani. Sebutkan kesaliman terbesar syirik. Apa dampak puasa yang tidak keluar dari ibadah lain? Memutus syahwat. Jadi ada istilah di tengah-tengah masyarakat nurani apa ya? Harusnya ada juga zulmani. Ya, saya ulangi, hati nurani, hati yang terang, yang bisa membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini pantas dan tidak pantas. Kalau zulmani, hati yang gelap, mati lampu. Zul, apa orang yang hatinya gelap, zolim. Yang nggak bisa membedakan ini pantas, ini nggak pantas. Contoh kecil. Di mana? Di Tangerang Selatan ya. Tetangga berantem gara-gara anaknya main drum ya. Berisik banget di tetangga. Kalau orang yang punya hati nurani, dia pasti mikir tetangga terganggu nggak ya? Nah itu sensitif Pak.
Tapi kalau nggak sensitif nuraninya, zulman hatinya gelap. Bodoh amat tetangga lagi istirahat atau enggak ya. Nah di Ramadan hati kita pengen diterangkan kembali, dikasih lebih terang. Jadi orang yang tidak bisa membedakan ini pantas dan tidak pantas, hati zulmani, bukan hati nurani. Itu fungsi tazkiyatun nafs, supaya kita sensitif. Karena ada orang yang merasa berbuat jahat, tapi biasa-biasa aja, Pak. Ya, misalnya saja, saya pernah lihat fenomena, Pak. Ada orang naik motor, beloknya nggak pakai lampu sen, Pak. Pakai apa, Pak? Kaki. Coba, kaki bro. Lah kita dikira apa kan? Jadi sensitif moral orang beda-beda. Itu membuat manusia beda-beda moralnya. Ada orang yang berbuat jahat banget, masa biasa-biasa saja. Menghina pedagang asongan, biasa-biasa saja. Enggak sensitif. Nah, itu masih zulmani ya. Bukan hati nurani tapi hati zulmani. Nah, itulah fungsi peran besar tazkiyatun nafs. Ini kebiasaan-kebiasaan ya di bulan Ramadan. Benarkah menghususkan ziarah kubur menjelang Ramadan? Biasa ya tradisi masyarakat kita ya, nyekar ya. Mandi besar, tanah Jawa itu ada padusan. Mana Aceh tahu padusan? Mandi besar ya. Berendam ya. Atau sauna ya. Ada juga kebiasaan di bulan itu puasa tapi berkata kotor. Benar nggak begitu ya? Maksiat rajin. Jadi di Facebook itu ada yang saya baca, puasa enggak, sholat enggak, zakat enggak, cita-cita mau masuk surga. Emang punya orang dalam di surga? Nah, dikira di surga bisa pakai orang dalam, Pak. Bagus juga itu apa? Postingannya. Makin sengsara puasanya, makin banyak pahalanya. Benar, Pak? Enggak. Wah, dia lemes ya, pahalanya besar dia. Enggak ada hubungannya. Jadi sukses tidaknya puasa dilihat dari apanya? Akhlaknya nanti, Pak. 30 hari setelah Ramadan. Makin bagus enggak level akhlak, moralnya, berlaku moral. Kelihatan dari situ. Kata Rasulullah saat ditanya, hal apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? 2 hal. Takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Puasa tapi banyak tidur. Ini hadisnya setahu saya lemah, Pak. An-naumu as-saumu an-naumu sadaqah. Ibadatun katanya. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah, ibadah dari sahur sampai maghrib tidur. Gak benar ya. Puasa Rasulullah itu perang Badar di Ramadan. Perang Badar di Ramadan. Itu kan butuh tenaga kan perang ya. Nenteng pedang gitu ya, panas terik. Jadi nggak ada korelasinya bahwa kalau orang mau pahalanya banyak, sengsarakanlah puasa. Malah harus produktif. Saya termasuk juga orang yang tidak setuju kalau misalnya jam kantor itu dikurangi, masuk jam 9, pulang jam setengah 4. Kok makin nggak produktif ya? Harusnya tetap saja, paling tidak begitu ya. Puasa tapi tidak sholat 5 waktu, apa hukumnya? Puasa ada nggak ya fenomena ini ya? Banyak ya? Puasa tapi nggak sholat di kampung. Nah kalau menurut ulama, ijma ulama, ya dia termasuk orang kafir dong. Kan meninggalkan sholat bukti bahwa dia tidak taat perintah. Bagaimana mau diterima puasanya kalau sholatnya tidak dikerjakan? Nah, ini potret saya tentang kebiasaan-kebiasaan kaum muslim. Satu lagi potret yang saya sering lihat di bulan Ramadan itu takjil ya. Jadi istilah takjil itu bukan makanan ya. Takjil itu fiil ya, kata kerja. Artinya menyegerakan berbuka. Mau kemana? Mau beli takjil. Nah, itu agak misleading. Kok takjil dibeli? Nah, maksudnya menyegerakan berbuka namanya takjil. Kalau makanan berbuka puasa ya makanan berbuka puasa sebutannya. Mau kemana? Takjil. Berarti belum beduk dia udah buka. Kalau kayak istilah jilbab dan hijab. Yang betul itu Pak jilbab, bukan hijab. Saya Pak Ustadz, anak saya itu mau pakai jilbab, saya larang. Tapi dia mau banget.
Saya bilang itu sesuai syariat, itu perintah agama Bu. Bukan apa-apa Pak Ustaz, dia laki-laki soalnya. Sampai bilangnya pakai jilbab. Yang benar itu jalabibihinna, menutup bukan membungkus. Kalau ini membungkus, masih membentuk. Tapi jilbab itu menutup, jangan sampai kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya atau pakai bahannya spandek ya, spandek atau bondeks. Oh beda ya, kalau bondek buat ngecok ya, pakai spandek ya. Kalau hijab membatas, nah itu membatas kalau ada perempuan sama laki-laki itu hijab. Saya mau pakai hijab, mau berarti membatas dia pakai ya. Kayak bondek gitu ya. Ini istilah-istilah yang perlu kita luruskannya. Kecenderungan untuk mengambil jalan pintas sudah saya bahas tadi, cenderung teledor, lengah terhadap akibat buruk jangka panjang, kelemahan terbesar manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan Ramadan datang supaya bisa kita kendalikan kelemahan terbesar manusia. Apa yang saya sebut tadi? Serakah dan zalim. Itu kelemahan terbesar manusia. Dilatih menahan diri. Hakikat takwa merasa dekat dengan Allah. Nah, Ramadan melatih itu. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, berarti kita pede. Dampaknya itu percaya diri, optimis, tabah, sabar menghadapi berbagai cobaan. Ini kan sikap yang kita butuhkan. Ada wakil menteri Pak, disuruh nyikat mafia haji oleh presiden. Dia lapor bahwa Pak ada kartel haji. Jadi haji khusus itu biaya hajinya itu kesepakatan para owner perusahaan travel umroh dan haji. Lalu dia lapor presiden, sikat saja. Kenapa dia pede Pak mau nyikat kartel haji? Karena ada backingannya kan, presiden. Jadi kalau orang merasa dekat kepada Allah, dia pede Pak. Mau susah, mau senang, dia hadapi saja. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin melalaikan hambanya yang mendekat kepadanya. Jadi cinta itu cirinya nyaman kalau dekat, gelisah kalau jauh. Betul ya Bu ya? Jadi cinta itu nyaman kalau dekat, gelisah kalau jauh. Jadi ibadah itu aktivitas cinta Bapak sekalian. Jangan diburu-buru. Jadi saya suka imamnya ini Ustaz Endang. Enak, cool, bacaannya fasih, nggak buru-buru. Di YouTube itu ada tarawih 10 menit 20 rakaat ya. Gimana nikmatnya ya? Sholat tapi berburu. Aktivitas cinta tapi buru-buru. Kan kalau aktivitas cinta itu dinikmati, maka dinikmati, betul ya. Ibadah juga begitu. Mempertolongan takwa. Jadi target puasa apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Apa wujud konkretnya? Merasakan kehadiran Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Silakan Anda bermaksiat, kata seorang ulama, di tempat yang Allah tidak melihatmu. Ada nggak Pak? Itu ulama menyuruh kita maksiat, tapi di tempat yang Allah nggak melihat. Nggak ada, semua wilayah akan kelihatan. Jadi takwa itu merasa dipantau Allah, muraqabah, merasa diawasi, merasa dimonitor. Negara yang paling banyak CCTV-nya negara mana Pak? Cina, betul. Negara komunis, dia pantau warga negara yang mana-mana. Seorang Muslim nggak perlu CCTV, Pak. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala yang merasa melihat. Ini bisa nanti di share ya, slide ini. Ini perintah bertakwa 1-6, banyak ayatnya ya. Jadi takwa itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dari surah Al-Baqarah 1 la'allakum tattaqun. Bahkan innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Hanya orang-orang sesungguhnya orang bertakwa lah yang menghuni surga. Bahkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan orang bertakwa itu rezekinya akan datang dalam situasi yang tak terduga-duga. Kita bertakwa, ini takwa adalah prioritas. Nanti kita bisa kaji lebih lanjut di sini ya. Saya masuk ke filmnya. Sebelum ke film saya antar. Pengamalan ibadah puasa diharapkan akan dapat mempertajam kepekaan rohani. Itu yang mau diasah. Jadi saya sudah ungkapkan
Kenapa ada sesama muslim, Al-Qur'annya sama 30 juz, ibadahnya sama, tapi moralnya kok beda-beda. Akhlaknya kok beda-beda ya? Karena kepekaan orang beda-beda. Sehingga akan mudah menerima panggilan-panggilan dan seruan Allah. Jadi mau digemburin, Pak. Ramadan akan menggemburkan hati orang yang hatinya keras. Supaya apa? Gampang menerima panggilan, gampang menerima seruan-seruan Allah. Ibadah puasa dimasukkan sebagai sarana pelatihan rohani. Ini namanya apa? Namanya spiritual treatment, menyehatkan spiritual kita. Itu puasa. Kadang-kadang, biasanya orang yang lapar itu sensitif pada penderitaan orang, betul ya? Sensitif kepada untuk berbuat baik. Emosi juga. Kenapa Pak? Juga emosi juga kalau Bisa. Atau istilah orang Jakarta apa? Apa itu ya? Kalau lapar apa Pak? Yang gampang marah itu? Senggol. Senggol. Ada yang bilang begitu. Ya betul juga. Karena kalau kita nggak ada emosi, bisa kelepasan ya. Jadi esensi ajaran puasa latihan pengendalian diri atas berbuat zalim tadi. Segala perbuatan dosa itu disebut zalim ya. Hati orang yang zalim disebut zulmani. Hatinya gelap. Puasa ini saya kutipkan dari tafsir Al-Munir ya, Profesor Wahba Az-Zuhairi. Kalau Bapak Ibu punya tafsir Al-Munir. Puasa menjadi penyuci jiwa, mendatangkan keridhaan Tuhan dan mendidik jiwa agar bertakwa kepada Allah saat sepi momen ramai, membina kemauan, mengajarkan kesabaran, ketahanan dalam menanggung kesusahan, penderitaan dan penghindaran syahwat. Jadi ada hadis Nabi mengatakan, wahai anak muda, kalau sudah cukup umur menikahlah. Fa'ilam yastati, kalau kamu tidak mampu berpuasa, pemutus syahwat itu adalah berpuasa. Ini arti tazkiyatun nafs, mencucikan diri dari berbuat syirik dan cabang-cabangnya, riya, sombong, kikir, menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan cabang-cabangnya, serta menerangkan perbuatan sesuai dengan nama Allah, diiringi dengan ibadah kepada Allah, didasari keikhlasan kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu tazkiyatun nafs. Jadi banyak sekali Allah menyiapkan sarana untuk membersihkan diri, Pak. Apa itu? Sholat, zakat, puasa. Saya kumpulin ada berapa di sini? Nah ini, ada 11 sarana penyucian jiwa ini. Menurut Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Sholat itu bikin orang gak arogan. Kan gitu ya, takbir itu membuktikan Allah yang cuma bisa sombong. Karena dia segala-galanya. Kalau manusia gak boleh sombong. Nah, itu sholat bisa membuat orang tercegah dari perbuatan kecil dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat juga begitu, Pak. Bisa membuat orang sembuh dari kikir, medit, pelit. Itu zakat. Itu sarana penyucian jiwa zakat. Dia memberikan hartanya untuk menyucikan dirinya. Fata zakka, membersihkan dirinya. Puasa apa lagi? Menahan diri bisa membersihkan jiwa kita dari rakus, serakah dan tawa. Haji juga begitu. Haji itu apa kalau dilakukan? Terhindar dari kefasikan, tidak boleh berkata kotor kan selama ibadah ihram itu. Tadabbur Al-Quran itu menyucikan jiwa. Zikir, tafakur, zikrul maut, muraqabah, amar ma'ruf nahi munkar, berkhidmat dan tawadhu. Ini sarana pencucian jiwa, termasuk puasa. Nah ini filmnya. Saya coba dulu nyambung dengan suara. Enggak ya? Oh, gambarnya saja bisa dilihat Pak. Sekitar 30 detik. Ibu bisa lihat ya? Ini dalam rangka tazkiyatun nafs. Dia dapat apa? Dapat jimat ya. Bisa nembus apa? Nembus berangkas Pak. Ini contoh orang apa? Tomak. Ini orang tomak itu biasanya dapat batunya di ujungnya ya. Dia lihat berangkas, dia bisa ambil duit lewat alat itu tadi ya. Nggak perlu gergaji ya. Nah, Bapak lihat ujungnya nanti. Saking serakahnya, dia ambil semua uang yang ada di berangkas lewat alat tadi. Nggak cukup dia ambil,
dia masuk ke berangkas, masuk ke nah dia lepas. Apa pelajarannya apa? Seraka gak ada batasnya, betul kata Nabi. Gak ada batasnya, nanti ketika makan kanan baru berhenti. Orang seraka itu udah warteg. Nah itu yang mau disembuhkan oleh Ramadan, puasa. Nah, ini lagi yang mau disembuhkan oleh Ramadan. Ini dia. Lihat gambarnya saja. Ini juga 30 detik. Ini ada orang tua Pak, sama anak muda. Biasanya kan anak muda itu nggak menghormati orang tua ya, suka jahilin orang tua. Tapi orang tua ini fokus. Padahal kelebihan orang tua itu pernah muda, dan orang muda belum tentu tua. Ya baloknya dunia. Apa artinya Pak? Siapa mau ambil pelajaran terkait Ramadan? Gak perlu nyumpahin orang Pak. Kalau kita dimaki orang, jangan balas memaki. Kalau dimaki orang, pilihannya berapa? Balas memaki, biarin, kasih hadiah, kasih penjelasan. Mana yang dilakukan orang Pak? Di jalan raya itu banyak orang maki-maki biasanya kan? Biarin. Apa lagi? Kebanyakan orang melakukan balas memaki. Jadi salah satu target puasa itu kalau dimaki tidak balas memaki. Fokus pada tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Tidak jahil. Itu orientasi Ramadan. Jadi Ramadan itu betul-betul berat, tapi kalau dilakukan baik dan benar hasilnya mujarab. Pede, optimis, sabar, sabar. Enggak peduli dengan gangguan orang. Ini sudah, ini lagi sekarang terakhir. Ini boleh ini bahkan cuma 5 detik atau 10 detik Pak. Terkait tazkiyatun nafs juga. Bapak Ibu lihat yang naik sepeda. Lihat yang naik sepeda. Saya ulang sekali lagi ya. Cuma 5 detik. Nah, itu mobilnya nyungsep sendiri itu kan. Coba lihat ini dulu, lihat yang naik sepeda, Bapak Ibu. Apa artinya Pak? Pelajaran moralnya apa? Terkait tazkiyatun nafs. Jadi saya udah bilang, ada orang yang jahatin orang tapi merasa biasa-biasa aja Pak. Apakah yang naik sepeda tadi nyumpahin si pengendara mobil? Enggak Pak. Nyungsep sendiri enggak ya? Iya, itu istimewanya Al-Quran. Ini Pak ilmunya Pak. Saya bagi perspektif. Di Al-Quran itu ada kata jazaun, artinya pahala. Ada kata ajrun, ganjaran. Ada kata taubun Pak. Jadi Al-Quran ketika menyinggung soal definisi pahala itu bisa menggunakan kata ajrun, jazaun, dan taubun. Ternyata taubun itu artinya adalah pahala atau ganjaran yang sudah melekat dengan perbuatan baik atau buruk. Bundling. Bundling itu artinya apa Pak Tista? Kalau beli handphone udah ada SIM cardnya, itu bundling. Jadi setiap perbuatan baik ganjarannya udah melekat. Sedekah, nggak perlu minta, pasti dibalikin Allah. Berbuat jahat, pasti tanggung resiko sendiri. Kayak tadi supir Jaklingko itu, berbuat jahat, menghina orang, dipecat. Risiko tanggung sendiri. Dasarnya apa? Man amila sholiha falinafsi, wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, tanggung pahalanya sendiri. Siapa yang berbuat jahat, risiko ditanggung sendiri. Jadi nggak perlu kita nyumpahin orang. Kalau jahatin ya, saya berdoa ya Allah, tolong si fulan hancurkan hidupnya ya Allah. Nggak perlu. Itu malah bikin hati kotor. Kenapa? Perbuatan jahatnya akan terbalas someday and someplace. Satu waktu nanti dan satu hari. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Jadi boleh jadi akumulasi kita nyaman hidup karena akumulasi perbuatan baik kita pada orang sebelum ini. Dan kenapa orang ada yang sumpah hidupnya? Karena akumulasi perbuatan jahat di kemarin-kemarin itu. Ini pelajaran film. Betul kata Al-Quran maupun As-Sunnah bahwa perbuatan baik akan kamu petik sendiri. Coba carikan saya hadis atau sirah nabawiyah yang Nabi dijahatin orang tapi Nabi balas. Ada nggak? Nabi dicekek sudah. Dilempari kotoran unta sudah.
Dikatain pemain perempuan sudah? Sudah. Dikatain gila? Sudah. Apakah Nabi balas? Dilempari mata kakinya atau tulang keringnya berdarah? Apakah Nabi balas? Enggak. Malaikat Jabal penjaga gunung nawarin, ya Rasulullah, maukah kami bandingkan gunung ke Mekah ini? Kata Nabi, jangan. Wahum la ya'lam, mereka belum tahu. Saya berharap anak cucunya yang akan sadar bahwa saya adalah Nabi. Jadi kan diajarin Pak dalam Islam untuk menyumpahi orang yang berbuat zalim kepada kita. Kalau ini ajaran Islam dan berat Pak kalau kita tidak tazkiyatun nafs. Balasan Tuhan melekat di setiap perbuatan atau tindakan manusia tanpa perlu diminta. Tanpa perlu diminta. Datang harusnya. Mungkin Bapak Ibu punya fenomena pengalaman sehari-hari seperti itu. Jadi berbesar hatilah untuk tak membalas orang yang memakimu, mengkritikmu, mengguntingmu dalam lipatan, mengkhianatimu, memfitnahmu. Di satu ketika ada pedagang Pak, bikin berisik tetangga. Dagangannya itu bukan pada saat bikin kiosnya itu atau kedainya itu sampai jam setengah 11, setengah 12 malam gergaji besinya itu bunyi terus, gerinda ya, gerinda. Orang-orang kampung itu nyumpahin tuh pedagang. Iya betul, nggak lama di usia itu. Jadi kalau orang berzolim itu balasannya udah banding. Nah, itu yang kita harus hati-hati ya. Perbuatan jahat, perbuatan baik pasti dibalas tanpa perlu kita minta. Ini terakhir slide saya Pak Desa, kita serahkan. Buah dari Ramadan, karena kita membersihkan diri adalah yang sebelah kiri Pak, bukan yang sebelah kanan. Jadi puasa itu melatih kita untuk mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak sendiri. Boleh nggak di siang hari Ramadan kita makan Pak? Bisa nggak kita makan? Bisa, umpet aja di dapur, minum segelas dua gelas, terus dilap mulutnya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita mendahulukan kehendak Allah. Allah maunya nanti maghrib ya maghrib. Ya Allah, ya maghrib. Berarti kita mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak sendiri. Pedagang misalnya ada barang cacat, kehendak Allah kan jangan dijual. Tapi kehendak sendiri rugi kalau nggak dijual barang dijengkelnya. Jadi orang yang mendahulukan kehendak Allah dilatih dalam puasa. Apa buahnya? Dijaga malaikat. Ini hadis qudsi, saya ringkaskan. Saya ulangi, puasa buahnya melatih diri untuk mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak diri sendiri. Apa dampaknya buahnya? Dijaga malaikat. Langit dan bumi jadi rezekinya. Ditemenin Allah dalam bisnisnya, dunia datang bertepuk lutut. Mana yang kita pilih? Bekerja untuk cari uang atau uang bekerja untuk kita? Bang Jadi mana sukanya? Bekerja untuk cari uang, untuk dapat uang, atau uang bekerja untuk kita? Bisa nggak Pak? Uang bekerja untuk kita? Misalnya apa? Tuyul. Pak ini gambarnya tuyul. Saya ulangi Pak ya, ini tebakan nih. Kita kan bekerja dulu Pak, bekerja jam 8 sampai cari uang. Misalnya uang bekerja untuk kita, bisa nggak Pak Isa? Contohnya apa? Uang bekerja untuk kita di rumah saja. Ya kayak Pak Beni, juragan kontrakan, ada kan? Ya ada. Lagi juragan apa lagi? Juragan pabrik tahu. Itu uang bekerja untuk dia kan? Investasi emas. Sekarang harganya hampir 3 juta kan sebenarnya? Punya sekilo aja. Dibeli 500.000 tahun 2010. Wah, udah kaya raya. Ada nggak bekerja tanpa dapat uang tanpa bekerja Pak? Ada Pak ini? Dapat uang tapi nggak pakai kerja Pak? Ada nggak? Hibah, warisan, ya? Kasih. Jadi buahnya itu Pak, bertukuk lutut dunia. Kalau mendahulukan kehendak Allah. Yang kanan mendahulukan kehendak sendiri daripada kehendak Allah, urusannya ambiar Pak. 100%. Dunianya dikacaukan, hatinya disibukkan dengan dunia. Kayak hakim tadi pakai pajak, rezeki sesuai jatah yang ditetapkan. Ini saya ramukan dengan diskusi.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata Ramadan tidak hanya bahagia lahir, tapi juga bahagia batin. Poin saya adalah Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada detik, menit, jam terlewat untuk yang sia-sia. Supaya apa? Kita mensensitivitas tadi, selalu mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak sendiri. Apa buahnya? Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pesan moral Ramadan: membesarkan Allah, mendahulukan kehendak Allah, berbagi bahagia, inaf ihnaf, jadilah musawir, yu'anuk lo, tulus ikhlas. Ya. Terakhir sekali saya sampaikan ada gambar tadi di awal ya. Ini slide saya terakhir Pak Desta. Saya titipkan kepada jamaah sholat subuh yang saya hormati ya. Mana tadi? Mana saya dulu? Nah ini dia. 5 tanda sosok yang sudah selesai dengan dirinya hasil Ramadan. Jadi kalau ngecek S2 atau S3 Pak. S2 itu sukses sekali. Salah. S3 sangat sukses sekali puasanya. Kalau 5 ini, parameter ini saya rangkum dari berbagai sumber ya. Yang pertama, bisa mengontrol ego dan ambisi dengan baik. Sudah tidak lagi punya keinginan untuk hidup bebas sesuka hati. Tidak semau gue. Gak usah sholat, Allah gak butuh sholat. Gak usah puasa, Allah gak butuh puasa. Betul. Memang Allah gak butuh, karena Allah maha kaya. Kita yang butuh. Innallaha ghani, Allah maha kaya. Bisa bahagia walaupun tanpa orang lain. Kebahagiaan tidak tergantung pada siapa dan apa. Makanya suami jangan bergantung kepada istri kalau mau bahagia. Istri juga begitu sebaliknya. Jangan bergantung kepada tahta, harta, wanita dan Toyota. Ditambahi harta, tahta, wanita, kasta, silsilah dan Innova. Tidak merasa iri dengan kehidupan orang lain. Itu hasil Ramadan. Tidak perlu lagi dengki. Dan yang terakhir, berdamai dengan diri sendiri. Maksud saya nggak gampang sewot, nggak gampang ngedumel, nggak gampang cemberut. Ya kenapa? Nikmat Allah demikian banyak. Sampai itu Bapak Ibu sekalian dengan kesimpulan besar bahwa Ramadan anugerah Allah yang tak ternilai, priceless. Yang kedua, hanya dengan berpuasa Ramadan hati kita bisa menjadi lembut dan bersinar, hati nurani, bukan hati zulmani. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, tadi materinya cukup membuat kita untuk ada persiapan sebelum bulan Ramadan datang. Dari materi yang tadi disampaikan, jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Malam. Tadi konteks hablum minallah dan hablum minannas Pak Ustaz ya. Jadi kalau melihat secara ini tentu kita harus melapangkan hati. Tapi terkadang kita sebagai manusia Pak Ustaz, pada saat melihat orang kejoliman, mungkin orang berkata kasar, rasanya kita ingin mempertahankan diri atau membela diri. Sehingga misalnya ada contoh pembicaraan orang tentang kita tidak benar. Kita kayaknya capek ingin mengklarifikasi. Pertanyaan, apakah biarkan saja itu berlalu seperti yang tadi atau bagaimana? Perlu tabayun klarifikasi atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, tentang konteks kejahatan pihak lain kepada pihak kita. Nah ini kan ada hadis mengatakan kemungkaran jika ada lisan dengan apa namanya tangan tindakan dan kalau kita terakhir dengan doa. Nah ada kejahatan dari pihak lain misalnya kalau ini negara ya kan kalau contoh Rasulullah perang itu apakah perang itu opsi terakhirnya misalnya kalau kejahatan Israel itu kan jauh lebih panas gitu mendidih darah dari pelakuan mereka. Terus kita ini berdoa, ya Allah, laknatlah ya Allah. Kita minta dilaknat gitu. Hukumlah ya Allah. Jadi kita akhirnya konteksnya memang berkata sangat apa ya? Ya sangat menginginkan kehancuran pihak lain. Nah, apakah itu termasuk yang dikategorikan boleh? Atau kita melihat orang ini sangat jahat,
orang ulama dizolimi, bahkan dibunuh dan sebagainya. Boleh nggak kita juga mendoakan, ya Allah, laknatlah ya Allah siapa yang membunuh ulama kami? Itu boleh ya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marlan. Pertanyaan luar biasa bagus ya, memukau dan penting banget ini Pak. Di majelis lain saya ditanya soal Israel Pak, kenapa ya Tuhan kok nggak sepertinya nggak terlibat di Israel ya, di Gaza ya? Kok orang Islam dibiarin merana gitu? Tuhan di mana Pak? Itu apa? Pertanyaan menggugat ya. Mana pertolongan Allah? Aina Rasulullah. Jawabannya kalau dijawab ilmiah dia nggak terima. Maka waktu itu saya menggunakan pendekatan kisahnya Nabi Nuh Pak. Nuh itu kalau dia ketika dia membangun kapal besar kan diperintahkan Allah untuk apa? Memasukkan sepasang hewan kan ya. Ini pertanyaan profesor Pak, tapi saya jawab dengan jawaban ringan. Dia tanya gini, Pak Usman, itu waktu hewan-hewan dikumpulkan sepasang, misalnya sapi betina, sapi jantan, kemudian kuda betina, kuda jantan, kan sepasang tuh. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan singa? Kan dia galak itu. Apa dia nggak makan binatang-binatang yang kecil-kecil di tempat itu? Jadi pertanyaannya pakai logika. Buaya misalnya dikumpulin jantan betina, apa nggak makan ayam yang ada di kapal itu? Walaupun dikandangin saya. Maka saya jawab, kalau Allah bisa membuat binatang itu jinak, maka bisa nggak Allah membuat binatang itu? Kalau Allah mendapati bahwa ada binatangnya yang buas, bisa nggak dibikin jinak oleh Allah? Bisa. Sama dengan Gaza. Bisa saja Allah membuat dengan kun fayakunnya rakyat Gaza selamat dari Zionisme Israel. Bisa saja. Tapi tidak akan memuaskan jawabannya. Maka lagi-lagi perbuatan Allah tidak bisa kita pikirkan. Begitu kita pikirkan Pak, mentok. Kenapa Allah Maha Kuasa? Di Al-Quran disebut Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu berperang dan perang adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi tidak bagus bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa huwa syarrun lakum. Tadi wa huwa tuhibbu lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu suka itu buruk bagi kamu, dan boleh jadi apa yang tidak kamu sukai kayak perang tadi itu lebih baik bagi kamu. Jadi ukuran standarnya menurut saya Pak Marlan adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah katakanlah bukan mengizinkan bagus ya, peristiwa Gaza itu, dan orang Gaza yang meninggal langsung masuk surga Pak, tanpa tes, karena matinya mati syahid, kan betul ya? Ketimbang orang yang dibiarkan bertahun-tahun hidup, belum tentu dia mengakhiri dengan baik. Tapi orang Gaza karena kasih sayang Allah. Jadi lagi-lagi menurut saya untuk membaca perbuatan Allah tidak cukup dengan logika, tidak cukup dengan kenapa? Supra rasional, bukan berarti irasional, tapi melampaui akal kita, nggak nyampe untuk sampai kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya perbuatanmu, kata ulama, jangan tanya perbuatan Allah, tanyalah perbuatan. Itu satu. Soal zalim, hadisnya itu bunyinya man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa huwa at'aful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Ini simbol kekuasaan Pak. Saya masih ingat Anies Baswedan menandatangani terhapusnya prostitusi ya, yang Alexis itu Pak di Ancol itu. Itu cuma tanda tangan Pak, berhenti prostitusinya. Artinya apa? Dengan tangan dia mencegah kemungkaran. Kalau nggak punya kekuasaan, dengan lisan, omongan. Kalau nggak kuat dengan omongan, dengan hati. Kata orang berdoa, dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, artinya apa? Ya kalau ada kezaliman kita sanggup, kita ubah. Bukan berarti
Tadi kan konteksnya itu konteks apa? Konteks kalau kita katakanlah bersilaturahim dan hablum minallah untuk menjaga hablum minannas. Ya. Kalau kita sanggup untuk tidak balas memaki, itu kan jauh lebih baik. Tapi kalau ingin mencegah kemungkaran, silakan saja. Misalnya ya, di sebuah ruangan Pak, ini saya alami, bahkan Bapak Ibu pernah alami, di sebuah ruangan rumah makan katakan ini, ada orang nelpon Pak, speakernya dibuka Pak, lalu sambil sambil bersuara keras, sehingga seantero ruangan itu terganggu kan. Kita biarin atau kita kasih penjelasan? Kalau saya kasih penjelasan, saya tegur baik-baik Pak, mohon maaf, ini tempat umum, kalau bisa speakernya itu dimatikan Pak, Bapak saja yang mendengar suara penelponnya. Kalau dia misalnya punya hati nurani, dia kan, oh ya maaf, terima kasih. Mungkin nggak sadar dia waktu dia ngomong, biasa di rumah mungkin kan, nelpon pakai speaker. Nanti silakan saja. Dalam rangka apa? Menebar kebaikan. Kan tempat umum, bukan tempat khusus. Satu lagi misalnya asap rokok misalnya ya, bas bus. Kan orang terganggu dengan asap. Dibiarin saja atau kasih penjelasan? Kalau saya kasih penjelasan, Mas, ini asap rokoknya memang punya Mas, tapi nyebarnya kemana-mana. Dan ada anak-anak takut nanti dia kan perokok pasif jauh lebih terjangkit ya ketimbang yang perokok aktif ya. Jadi dalam rangka itu kita bisa saja mengingatkan orang ya. Tidak harus saklek misalnya ketika dijihadi kita diam saja. Saya pikir tidak ya. Jadi konteks yang tadi saya katakan kalau maki-maki balas memaki atau dibiarkan saja, konteksnya kontekstual saya. Dilihat ini perlu dikasih penjelasan ya. Kan ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini kebebasan berpendapat. Misalnya kasusnya siapa Pak? Kasusnya Panji ya. Ketika ketika mengatakan orang Toraja itu kalau merayakan upacara kematian biayanya mahal sampai beratus-ratus juta. Nah, itu kan menyinggung perasaan orang Toraja. Sampai juga ketika ada orang ngomong IKN, karena di penjara Pak yang ngomong bahwa IKN itu tempat jin buang anak misalnya atau Samarinda ya, dia di penjara. Nah kayak yang begitu-begitu kan harus diayak gitu Pak. Nggak sampai mulutnya seperti ember sehingga dia jadi senjata makan tuan. Kalau saya pada level mana kita perlu memberikan penjelasan atau membalas dan pada level mana tidak. Jadi dilihat konteksnya. Menurut saya. Apa yang belum saya jawab dari Pak Mardan? Doa. Ya betul. Terima kasih. Kunut Pak. Kunut itu berdiri lama untuk berdoa. Apakah Rasulullah pernah? Rasulullah mengutuk orang-orang kafir Quraisy dan menyumpahin supaya Allah melimpahkan kekalahan kepada suku Najd yang membunuh juru dakwahnya Rasulullah di Najd. Bisa, boleh. Rasulullah pernah dalam sebuah doa kunut ya. Jadi doa kunut itu kan ada 3, doa kunut nazilah, kunut witir, dan kunut subuh ya. Ulama berdebat soal itu. Kunut nazilah itu kunut ketika menghadapi musibah, termasuk Israel. Makanya kalau ada kunut witir Masjidil Haram, biasanya hampir mendoakan orang-orang Gaza diselamatkan Allah. Jadi menurut saya, sepengetahuan yang saya baca, bisa Pak nyumpain musuh-musuh Islam boleh. Tapi kalau nyumpain orang yang sekedar memaki kita, terlalu mewah ya. Sumpahin lu 7 turunan miskin misalnya. Mungkin terlalu bombastis ya. Jadi konteks lagi dilihat apakah dia memang memusuhi Islam, menyebabkan para juru dakwah itu mati seperti zaman Rasulullah. Itu juga bisa kelihatan ya. Jadi bisa silakan. Jadi balas memaki dilihat konteksnya, kemudian kalau ada kezaliman harus diubah. Man ra'a munkar. Itu mungkin Pak Esther yang bisa saya respon dari Pak Marlan. Beberapa waktunya juga sudah mulai siang ya bagi jemaah semua. Dari materi tadi disampaikan kita juga tahu bahwa memang penyucian diri itu penting, bahwa semoga Allah juga memberikan kita ketakwaan yang lebih nanti di bulan Ramadan, dan nanti setelah bulan Ramadan selesai ketakwaan kita juga tidak mudah hilang, dan sampai Allah juga memberikan kita umur yang panjang sampai ke bulan Ramadan yang akan datang.
Sebelum untuk menutup kajian pada pagi ini, mohon izin Pak Ustaz doanya agar kita semua bisa sama-sama bisa mendapatkan karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara? Kalau yang saat ini Bapak Ibu butuh saat tadi. Kalau butuh nanti saya kasih ke Pak Desta ya, di share ya. Pengingat aja. Mari Bapak Ibu sekalian, karena Pak Desta menginginkan supaya kita mengakhiri kaji kita dengan doa. Sama-sama Bapak Ibu mengaminkan, saya akan pandu untuk membaca doanya. Kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.